Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdad wa yatawadda'u bil muddi. Kata Anas bin Malik, dan Anas bin Malik ini adalah pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia banyak mengetahui tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yaghtasilu bis-sa', beliau mandi dengan 1 sa' ila 5 amdad, sampai 5 mud. 1 sa' itu adalah 4 mud. 1 sa' adalah 4 mud, dan 1 mud itu adalah satu ukuran kedua telapak tangan. 1 ukuran kedua telapak tangan. Artinya kalau kita ambil air dengan digabungkan kedua telapak tangan, ya, kita ciduk air dengan kedua telapak tangan yang digabungkan, maka itu namanya 1 mud. Dan 1 sa' itu jumlahnya adalah 4 mud. Ya. Maka Anas bin Malik mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi 1 sa', ya, yaitu 4 mud ila 5 amdad, sampai 5 mud. 4 sampai 5 mud. Ini mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beliau irit di dalam menggunakan air. Kemudian kata beliau wa yatawadda'u bil muddi, dan Nabi berwudu dengan 1 mud. Ya. Jadi Nabi kalau berwudu hanya membutuhkan air 1 mud saja, yaitu 1 ukuran 2 telapak tangan. Dan itu bisa, ya, bisa berwudu dengan sempurna, membasahi seluruh anggota wudu dengan menggunakan air 1 mud. Ya, maka ini termasuk diantara hal yang disunnahkan, yang hendaknya kita perhatikan, ya, tidak boros di dalam menggunakan air. Apalagi sekarang ini kita banyak menggunakan air wudu itu dengan menggunakan keran, khususnya di masjid-masjid, ya, tempat wudu yang disiapkan di masjid-masjid itu menggunakan keran. Kadang kita lihat saudara kita, sebagian dari mereka kalau berwudu buka keran full, ya, penuh, sehingga air tertumpah banyak. Nah, dan ketika dia mencuci muka, ya, keran tidak ditutup sehingga air tetap mengalir. Demikian pula ketika mencuci tangan, ya, air mengalir terus. Ya, jadi kalau ditampung pakai ember mungkin lebih 1 ember. Ini pemborosan. Nah, walaupun misalnya air banyak, ya, akan tetapi ini tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam hemat di dalam menggunakan air, karena air itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita gunakan dengan baik. Ya, gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, gunakan secukupnya, tidak pemborosan. Ya, tidak membuang-buang air. Ya, tidak membuang-buang air. Jadi kalau berwudu buka saja kerannya sedikit, ya, airnya mengalir sedikit, sudah, ya, cuci muka, tutup lagi, ya, nanti ambil lagi, tutup lagi. Ya, jadi hemat di dalam menggunakan air, dan ini termasuk dari tuntunan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara hal yang disunnahkan, ya, ketika berwudu adalah menyela-nyelahi jari jemari. Menyela-nyelahi jari jemari. Dan telah berlalu di antara hal yang disunnahkan ketika berwudu yang disebutkan oleh penulis adalah menyela-nyelahi jenggot yang lebat. Ya, jenggot yang lebat. Nah, dan telah kita sebutkan dalilnya pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang menyelahi jari jemari. Ini juga adalah hal yang disunnahkan. Ya, wa yukhalil baina asabi'ihi. Nabi menyela-nyelahi antara jari jemari beliau. Nah, dan tentang menyelahi,
menyela-nyelahi jari jemari tangan maupun kaki ketika berwudu. Ini ada kisah tentang Imam Malik. Kisah tentang Imam Malik, ya, rahimahullahu taala, salah seorang dari imam madhab yang 4. Ya, imam madhab yang 4 itu adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, maka disebutkan tentang Imam Malik rahimahullah di dalam majlis beliau ketika beliau mengajar. Ya, maka ada seseorang yang bertanya, "Wahai Imam, apa hukumnya menyela-nyelahi jari jemari ketika berwudu?" Kata beliau, "Ya, tidak disyariatkan, tidak disunnahkan." Nah, kata beliau rahimahullahu taala. Kemudian salah seorang dari murid beliau, ya, mengatakan, "Ya, wahai Imam, sesungguhnya saya telah mendengarkan sebuah hadis, disebutkan sanadnya dari si fulan, dari fulan, dari fulan, dari Nabi SAW, bahwa Nabi SAW menyelah-nyelahi jari jemari beliau." Nah, mendengarkan riwayat yang dibawakan oleh murid beliau ini, maka beliau mengatakan itu adalah hadis yang sahih. Kalian beramal dengannya. Ya, kalian beramal dengannya. Nah, maka di sini terdapat beberapa pelajaran bagi kita bahwa ilmu itu tidaklah terkumpul pada satu orang. Kadang ada seorang alim, ulama besar, ya, tapi kadang ada, ya, masalah-masalah yang dia tidak ketahui, tapi justru orang yang lebih rendah kadar keilmuannya dari dia mengetahuinya. Ya, mengetahuinya. Dan ini banyak hal-hal yang seperti ini kita dapatkan dari kalangan para ulama, bahkan imam-imam besar sekelas Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan para imam yang lainnya. Ya. Kemudian faedah yang kedua di sini menunjukkan bagaimana para imam-imam kita, para ulama-ulama kita, ya, mereka itu tawadhu. Mereka rendah diri, tidak menyombongkan dirinya. Ya, tidak menyombongkan dirinya di hadapan kebenaran. Padahal beliau adalah seorang imam. Beliau mengatakan tidak disyariatkan menyela-nyelahi jari. Kenapa beliau katakan seperti itu? Apakah sengaja beliau menyelisih hadis Nabi SAW? Tidak. Tapi karena hadis itu belum sampai kepada beliau, maka beliau berfatwa sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Tidak ada dalil yang beliau ketahui tentang hal tersebut, beliau katakan tidak ada. Tapi ternyata ada di antara murid beliau yang mengetahui dalilnya, disampaikan, dan beliau katakan itu hadis yang sahih. Kalau begitu beramal kalian dengannya. Jadi tawadhu mereka, dan mereka mengajarkan manusia untuk mengikuti dalil, bukan mengikuti mereka. Para imam kita tidak pernah mengajari manusia untuk mengikuti diri mereka, untuk taklid kepada mereka. Kalian harus ikut saya. Tidak ada. Tapi mereka mengajarkan manusia untuk mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan ini banyak sekali penukilan dari imam-imam madhab secara khusus. Nah, bahwa mereka melarang kita untuk mengikuti pendapat-pendapat mereka kalau kita tidak mengetahui mana dasarnya mereka berpendapat dengan pendapat itu. Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kalau kalian mendapati pendapat saya menyelisihi hadis Nabi SAW, maka ambillah hadisnya Nabi dan buang pendapat saya ke tempat sampah. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, kalau seandainya saya berpendapat dan pendapat saya itu menyelisihi hadis Nabi SAW, maka persaksikanlah oleh kalian bahwa akal saya sudah hilang. Artinya saya sudah gila itu. Kalau saya berpendapat sengaja menyelisihi hadis Nabi SAW. Kalau saya lakukan itu, persaksikan, berarti saya sudah gila itu. Menunjukkan bagaimana mereka betul-betul berpegang teguh kepada dalil Al-Quran dan hadis, dan mengajarkan manusia untuk berpegang teguh kepada dalil, bukan kepada pendapat mereka. Nah, kepada pendapat mereka. Maka ini hendaknya kita perhatikan dengan baik, bahwa kita sebagai seorang Muslim, imam kita adalah Nabi SAW. Dan para ulama adalah perantara untuk memahamkan kita tentang ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka kalau ada di antara pendapat-pendapat para ulama yang menyelisihi dalil, maka kita mengikuti dalil dan kita tinggalkan pendapat para ulama itu. Akan tetapi kita tidak merendahkan dan menghinakan mereka, tidak.
Kita muliakan mereka. Mereka adalah para imam, mereka adalah para ulama, dan wajar kalau mereka itu keliru, karena tidak ada manusia yang maksum selain daripada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ingat, jangan sampai kita taklid kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama tertentu. Apa yang dikatakan semuanya diambil walaupun menyelisih Al-Qur'an dan hadis. Tidak, ini namanya taklid, itu hukumnya haram. Tapi kita harus berpegang kepada dalil dan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, ajma'al muslimun ala annahu idza istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yahilla li ahadin an yada'aha ka'inan man kan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kaum muslimin sepakat, maksudnya para ulama sepakat, bahwasanya barang siapa yang telah jelas, yang telah nampak baginya sunnah atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya, artinya haram baginya untuk meninggalkan sunnah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, lalu kemudian dia mengikuti pendapat orang-orang yang dia tokohkan. Tidak halal, haram hukumnya. Siapapun orang itu, tidak halal. Sepakat para ulama, haram hukumnya. Meninggalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal itu sudah jelas di hadapannya. Lalu kemudian dia mengikuti ucapan dan pendapat selain ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik. Jadi berkaitan dengan menyelahi-nyelahi jari jemari ketika berwudu. Nah, apakah jari jemari tangan atau kaki itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah ini kapan? Kalau seandainya kita berwudu, di antara jari jemari kita ini sudah basah dengan air wudu, bersama dengan itu tetap kita menyelah-nyelahinya. Nah, maka ini hukumnya sunnah. Dipahami? Akan tetapi kalau kita berwudu, di antara jari jemari kita tidak basah dengan air wudu, kecuali kalau kita salah-salahi, maka itu hukumnya wajib. Maka itu hukumnya adalah wajib. Jelas ya? Karena membasahi seluruh anggota wudu dengan air wudu kita itu adalah wajib sebagaimana yang telah berlalu. Tidak syah wudunya seorang muslim yang dia berwudu kemudian sebahagian dari anggota wudunya tidak basah dengan air wudunya. Kemudian juga di antara hal yang disunnahkan yang tidak disebutkan oleh penulis pada pertemuan yang lalu adalah salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Salat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Ini juga termasuk di antara hal yang disunnahkan. Nah, hal yang disunnahkan ini berdasarkan hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Utsman radhiyallahu taala anhu mengatakan, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu saya ini. Artinya suatu hari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu pernah berkata kepada manusia, ada orang-orang berkumpul begitu, datang Utsman mengatakan, ambilkan saya air wudu. Ambilkan saya air wudu. Maka dibawakan air wudu kepada beliau, maka beliau berwudu di tengah-tengah orang banyak itu. Maksudnya apa? Maksudnya mengajari mereka bagaimana tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perkara yang penting ini. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan syah atau tidaknya salat kita. Nah, maka jangan sampai kaum muslimin salat karena wudunya tidak benar, tidak syah, maka tentunya salat juga tidak syah. Nah, maka Utsman bin Affan mengatakan, tolong ambilkan saya air wudu. Ambilkan air wudu, maka beliau wudu dalam keadaan disaksikan oleh orang, dipraktekkan langsung oleh beliau. Nah, setelah beliau mempraktekkan wudu Nabi SAW, beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Saya telah melihat Nabi SAW berwudu seperti wudu saya ini. Nah, maka wudu yang beliau contohkan itu adalah wudu yang beliau lihat dari Nabi SAW secara langsung, di mana Nabi SAW berwudunya seperti itu. Menunjukkan bahwa para sahabat sekalipun mereka tidak mengada-ngada, mereka tidak membuat-buat aturan dalam syariat.
tapi apa yang mereka ajarkan kepada manusia itu persis dengan apa yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya melihat Nabi berwudu seperti wudu saya ini yang telah beliau contohkan kepada mereka. Kemudian kata Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hada, barang siapa yang berwudu seperti wudu saya ini syaratnya wudunya harus seperti wudunya Nabi, sempurna seperti wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kita ya harus mencontoh bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, barang siapa yang berwudu seperti wudu saya ini, nah seperti wudu saya ini, ya, thumma qama faraka'a raka'atain, kemudian dia berdiri dan dia salat 2 rakaat. Kapan itu? Maksudnya setelah dia berwudu tadi, seperti wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yuhaddits fihi ma nafsah, dia tidak bercerita pada kedua rakaat tersebut pada dirinya. Nah, artinya dia berusaha untuk khusyuk, tidak menghayal dalam salatnya. Dia berusaha untuk khusyuk pada 2 rakaat salat yang dikerjakan tersebut setelah dia berwudu. Siapa yang melakukan hal yang seperti ini, kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni semua apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Subhanallah. Besarnya keutamaan salat 2 rakaat saja. Kapan itu? Setelah berwudu. Dia salat berusaha untuk khusyuk, tenang, memikirkan salatnya, bukan menghayal pada dirinya. Nah, maka akan diampuni apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Ini menunjukkan di sini tentang disunnahkannya berwudu salat 2 rakaat setelah berwudu. Nah, setelah berwudu, baik laki-laki maupun perempuan. Dan juga dalam hadis yang lain, muttafaqun alaih juga, hadis Bukhari dan Muslim, tentang sahabat Bilal bin Rabah. Kenal ya sahabat Bilal, tukang adzannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi memiliki beberapa orang tukang adzan, tapi salah satunya dan ini yang paling dikenalnya, yang paling masyhurnya adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau ini adalah seorang budak dan termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam di Mekah. Masih periode pertama beliau sudah masuk Islam, dan beliau mendapatkan siksaan dari kaum musyrikin pada waktu itu. Radhiyallahu taala anhu. Nah, maka suatu hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Bilal radhiyallahu taala anhu setelah salat subuh. Setelah salat subuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, wahai Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Kabarkan kepadaku tentang amalan yang paling rajih, atau amalan yang paling sering yang kamu kerjakan di dalam Islam. Nah, maksudnya dari amalan sunnah tentunya, kan? Kalau amalan wajib, mau tidak mau kita harus kerjakan, karena itu adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Dari amalan sunnah apa yang paling rajih, yang paling kamu dahulukan, yang selalu kamu jaga, untuk mengerjakannya, apa itu? Nah, maka Bilal radhiyallahu taala sebelumnya, kata Nabi SAW, fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya, karena kata Nabi SAW, saya mendengar suara kedua sandalmu di hadapan saya, fil jannah, di dalam surga. Nah, makanya Nabi kaget, kok Nabi mendengar suara kedua sandalnya Bilal di dalam surga. Maka ketika bertemu dengan Bilal, Nabi bertanya, amalan apa yang paling rajih bagi kamu, yang kamu kerjakan, yang kamu jaga, sehingga saya mendengarkan kedua sandalmu dalam surga. Kalau dengar kedua sandalnya Bilal dalam surga, berarti Bilalnya masuk surga atau tidak? Masuk surga lah tentunya, kan? Nah, ini kabar gembira dari Nabi SAW bahwa beliau masuk surga. Beliau masih hidup, masih berjalan di dunia, sudah dikabarkan, suara trompa beliau kedengaran di dalam surga. Nah, di dalam surga. Taib. Maka Bilal, radhiyallahu taala anhu, mengatakan, Bilal radhiyallahu taala anhu mengatakan, ma alimtu amalan arja indi, saya tidaklah mengerjakan suatu amalan pun
yang lebih rajih bagi saya, ya, yang lebih saya kedepankan, yang lebih saya utamakan, ya, anni, ya, lam atatahharu tuhran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhri, ya, illa sallaitu bidzalika tuhri. Naam, ma kutiba li, ya, ma kutiba li an usalli. Naam. Kata Bilal radhiyallahu taala, saya tidak, ya, melakukan amalan, satu amalan apapun yang lebih rajih bagi saya, ya, nah, yang lebih kuat bagi saya, nah, kecuali saya, ya, kata beliau, tidaklah bersuci, ya, tidaklah bersuci, artinya tidaklah berwudu, nah, fi ayyi sa'atin, kapan saja, ya, baik di siang hari maupun di malam hari, nah, tidaklah saya bersuci illa sallaitu bidzalika tuhri, kecuali saya salat, ya, disebabkan karena bersuci tersebut, karena berwudu tersebut, saya salat sesuai dengan apa yang dituliskan untukku. Iya, jadi ini amalannya Bilal. Setiap kali beliau berwudu di siang hari maupun di malam hari, setelah berwudu beliau salat 2 rakaat. Iya, maka Nabi SAW mendengarkan suara trompa beliau di dalam surga radhiyallahu taala anhu. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ini beberapa hal yang disunnahkan berkaitan dengan ibadah wudu yang mulia ini. Nah, ibadah wudu yang mulia ini, wudunya sudah mulia, banyak keutamaannya, menggugurkan dosa, bersamaan dengan itu amalan-amalan yang ikut kepadanya juga memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Nah, ini luar biasanya syariat Islam dan banyaknya pintu-pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kaum muslimin. Berkaitan dengan wudu saja, berapa pintu kebaikan, berapa pahala yang bisa kita raih. Kalau kita amalkan sesuai dengan tuntunan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi kami ingatkan dan sering kita ingatkan untuk kita semuanya, untuk diri pribadi kami sendiri, hendaknya kita selalu semangat dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu mengajarkan kita kebenaran, menuntun kita kepada kebaikan. Yang tadinya kita tidak tahu, sekarang kita menjadi tahu. Sehingga ketika kita tahu, kita amalkan, maka tentunya kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, katakan wahai Nabi, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Artinya tidak sama. Ini pertanyaan tapi maksudnya mengingkari. Katakan tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu amalannya dibangun di atas ilmu. Orang yang tidak berilmu pasti amalannya tidak dibangun di atas ilmu. Kalaupun dia beramal, maka mungkin dibangun hanya di atas kejahilan, di atas perasaan, di atas ikut-ikutan dan seterusnya. Dan itu tidak benar. Amalan kita harus dibangun di atas ilmu. Maka orang yang berilmu amalannya dibangun di atas ilmu. Orang yang tidak berilmu tentunya amalannya tidak dibangun di atas ilmu. Orang yang berilmu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan. Kenapa? Karena dia mengetahui ilmunya. Sedangkan orang-orang yang tidak berilmu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan karena dia tidak tahu kalau itu adalah kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu banyak sekali hal-hal yang dia larang, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditinggalkan. Dan sebaliknya orang yang tidak berilmu banyak sekali larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang dia langgar karena dia tidak tahu kalau itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama sekali tidak akan mungkin sama. Tidak akan mungkin sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka semangatlah dalam menuntut ilmu karena itu adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Nah, kebaikan untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita beramal sesuai dengan tuntunan ilmu yang diajarkan oleh Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berpindah kepada masalah yang berikutnya. Kata beliau rahimahullah, al-mas'alatu sadisa fi nawaqidhihi. Masalah yang ke-6. Masih berkaitan dengan wudu, yaitu tentang fi nawaqidhihi, tentang pembatal-pembatalnya. Jadi kita sudah bahas tentang syarat-syarat wudu, tentang rukun-rukun wudu, tentang sunnah-sunnah wudu. Nah, sekarang apa lagi? Sekarang adalah tentang pembatal-pembatal wudu.
yaitu hal-hal yang apabila dilakukan oleh seseorang maka wudunya batal, sehingga kalau dia ingin sholat maka dia harus memperbaharui wudunya kembali. Ya, apa itu pembatal-pembatal wudu? Nah, jadi nawaqid itu artinya pembatal dan dia dalam bentuk jamak. Ya, dari kata naqid, kata tunggalnya atau kata mufradnya adalah naqidun. Ya, dan jamaknya untuk banyaknya ya itu adalah nawaqid. Kata beliau, wan nawaqidu fil asya'i allati tubtilul wudu' wa tufsiduhu wa hiya sittatun. Dan pembatal-pembatal itu ya nawaqid. Apa itu nawaqid? Ya, nawaqid itu kata beliau adalah al asya'. Dia adalah sesuatu allati tubtilul wudu' wa tufsiduhu, yang membatalkan wudu dan merusak wudu tersebut. Ya, sehingga orang yang sudah berwudu, kapan dia melakukan pembatal-pembatal ini, maka batal wudunya dan rusak wudunya. Jadi kalau dia sholat tanpa memperbaharui wudunya, berarti sholatnya tidak syah. Ya, karena wudunya sudah batal. Ini yang dimaksud dengan nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Dan ini juga penting untuk kita ketahui. Ya, jangan sampai kita mengerjakan salat dalam keadaan wudu kita ya sudah batal. Wahia sittatun, dan pembatal-pembatal wudu itu kata beliau di sini ada sittatun, ada 6. Yang pertama al-khariju minas sabilaini, yang keluar dari dua jalan. Ya, yang keluar dari dua jalan. Apa maksudnya yang keluar dari dua jalan? Ai min makhrajil bauli awil wal ghaid. Maksudnya ya dari tempat keluarnya baul, tempat keluarnya kencing, wal ghaid, dan tempat keluarnya ya ghaid, kotoran. Ya, yakni dari dubur maupun dari kubul. Apa yang keluar darinya maka itu adalah merupakan pembatal wudu. Iya. Taib. Kemudian iya. Yang dimaksud di sini yang keluar dari dua jalan ini, nah, itu bukan secara mutlak. Akan tetapi sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil. Kata beliau wal khariju, iya, dan yang keluar itu imma ayyakuna baulan. Ya, apakah yang keluar itu adalah baulan, kencing. Ya. Au ghaitan, atau kotoran. Au maniyan, atau mani, sperma. Au madhiyan, atau madhi. Ya. Au dama istihadatin, atau darah istihadah. Au rihan, atau angin. Ya. Qalilan au kathira, apakah yang keluar itu sedikit atau banyak. Ya, apa yang keluar itu sedikit atau banyak, ya kapan yang keluar itu termasuk dari apa yang disebutkan di sini, maka itu termasuk dari pembatal wudu. Ya, termasuk dari pembatal wudu. Nah, jadi yang pertama tadi yang disebutkan oleh beliau adalah baul, kencing. Ya, kencing. Maka keluarnya kencing walaupun hanya satu tetes, maka itu membatalkan wudu, dan itu perkara ini maklum, disepakati di kalangan para ulama. Demikian pula au ghaitan, atau kotoran, buang air besar walaupun sedikit yang keluar, maka itu juga batal wudu. Au maniyan, atau mani, sperma. Ya. Taib, keluar mani, itu juga membatalkan wudu. Ya. Au madhiyan, atau madhi. Ya, mani dimaklumi keluar dari kubul, ya. Dan demikian pula madhi. Ya, ini keluaran juga membatalkan wudu. Madhi itu adalah cairan bening. Ya, cairan bening. Nah, yang keluar itu ketika seseorang menghayal, ya, atau ketika melakukan muqaddimah, pendahuluan bersama dengan istrinya, ya, atau bersama dengan suaminya. Nah, keluar cairan bening, ya, dan keluarnya tanpa rasa. Beda dengan mani. Kalau mani keluarnya dibarengi dengan rasa nikmat. Iya. Nah, dan setelah keluarnya dibarengi dengan rasa futur, lemas, lesu. Itu mani. Nah, tapi kalau madhi tidak ada, keluarnya tidak dirasa, dan setelah keluar juga tidak ada, tetap fit. Iya. Nah, dan madhi itu warnanya, bentuknya berbeda dengan mani. Kalau mani dimaklumi insyaallah, iya. Adapun madhi itu adalah cairan bening, ya, seperti ingus, kayak lengket-lengket, ya, dan tidak ada baunya, tidak ada baunya. Itu yang disebut dengan madhi namanya.
disebut dengan madhi. Ya, ketika seseorang terangsang maka itu biasa keluar madhi. Jelas ya? Dan ini kata para ulama, ya, ada pada laki-laki dan ada pada perempuan. Ya, dan bahkan para ulama ahli fikih mengatakan pada perempuan itu lebih banyak. Ya, lebih banyak ya keluarnya madhi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Ya, dengan laki-laki. Jelas ya? Nah, itu namanya madhi. Ya, dan kapan keluar madhi itu juga termasuk pembatal wudu. Jelas ya? Nah, dan ada satu lagi yang tidak disebutkan oleh penulis di sini, yaitu wadi. Nah, wallahu alam beliau tidak sebutkan di sini, ya karena wadi itu biasanya keluarnya setelah buang air kecil. Ya, kalau setelah buang air kecil ya jelas sudah batal memang wudunya dengan buang air kecil tersebut. Ya, wadi. Ya, wadi itu ya itu keluarnya juga tidak ada rasa. Ya. Nah, tidak ada rasa seperti mani. Nah, keluarnya itu biasanya karena ketika seseorang kecapean, banyak aktivitas, ya kadang keluar ya cairannya agak kental, keruh juga warnanya. Beda dengan madhi tadi dia bening. Ya, kadang keluar dan itu biasanya keluar setelah buang air kecil. Ya, buang air kecil. Maka itu keluar itu juga ya membatalkan wudu. Nah, hanya saja karena dia keluarnya biasanya setelah buang air kecil, maka tentunya wudu memang sudah batal. Kemudian dam istihadatin atau ya darah istihadah. Nah, dan tentang darah istihara ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Dan nanti akan datang pembahasan kita tentang darah istihadah. Ini nanti akan dibahas tentang darah haid, ya darah nifas, darah istihadah. Ini nanti akan datang pembahasan khusus tentang hal tersebut. Hukum-hukum berkaitan dengannya. Kemudian aurihan atau yang keluar itu adalah rih, angin. Ya, yang keluar itu adalah angin. Ya, apakah keluar angin ini? Ya, kalau bahasa tidak tahu bahasa kasarnya atau bahasa apa ya. Namanya kan kentut. Ya. Nah, ini buang angin. Ya, itu keluar angin. Maka ya, keluar angin ini, nah, dan angin yang keluar itu terbagi dua. Ada yang ada suaranya dan ada yang tidak ada suaranya. Diam-diam saja. Senyap. Ya. Baik. Ya, kedua-duanya membatalkan wudu. Kedua-duanya membatalkan wudu. Yang penting dia yakin keluar walaupun tidak ada suara. Iya, tidak ada bau. Iya, yang penting yakin dia keluar, maka itu batal wudu. Iya, itu batal wudu. Nah, nanti akan disebutkan dalil ya tentang hal ini. Jelas ya? Jika kata beliau qalilan atau kathiran, apakah yang keluar itu sedikit atau banyak, maka itu membatalkan wudu. Mana dalilnya? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian datang dari ghaid. Iya, ghaid, iya dari ghaid. Ini kinayah untuk buang hajat. Iya, atau salah seorang dari kalian kembali dari ghaid, dari buang hajat. Iya, buang hajat, buang air besar atau buang air kecil. Iya. Nah, artinya ini iya, pembatal wudu. Ini disepakati di kalangan para ulama. Buang air besar, buang air kecil. Iya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apa namanya? La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima ya salat salah seorang dari kalian idza ahdatha, apabila dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Kata penulis waqad taqaddam, hadis ini telah berlalu sebelumnya. Iya, di awal-awal pembahasan wudu. Nah, tapi terulang lagi di sini tidak masalah untuk mendalili bahwa keluarnya angin itu termasuk pembatal wudu. Iya, kalau tadi ayat tadi, iya, ayatnya dalam surah apa ini? Dalam surah Al-Maidah ayat 6 ya. Iya, tentang ghaid tadi, buang air besar dan buang air kecil. Ini dalilnya. Iya, tentang angin, keluarnya angin, dalilnya ini hadis nih. Hadis Abu Hurairah di Bukhari dan Muslim. Yaitu Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian, iya, apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Iya. Ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, maka ada seorang lelaki dari Hadramaut. Iya, karena Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang datang dari negeri Yaman. Jadi bukan orang Arab Makkah Madinah ini Abu Hurairah, tapi beliau adalah sahabat dari Yaman, dari negeri Yaman. Nah, jadi dari dulu zaman Nabi banyak sahabat-sahabat dari Yaman, dan Nabi SAW memuji penduduk Yaman. Iya, apa namanya? Ja'akum ahlul Yaman. Iya, telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Iya, apa namanya? Araqqu quluban. Iya, mereka itu adalah orang-orang yang sangat lembut hatinya. Iya, al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Keimanan itu adalah keimanannya orang Yaman, dan hikmah itu adalah hikmahnya orang Yaman. Subhanallah. Ada beberapa hadis dari Nabi SAW pujian beliau kepada penduduk Yaman. Iya, kepada penduduk Yaman. Tapi tentunya iya, bukan secara umum, bukan secara keseluruhan.
Tapi penduduk Yaman maksudnya yang berpegang teguh dengan tuntunan Nabi SAW. Ya, dan orang-orang Yaman itu orang-orang yang lembut hatinya. Ya, nah, merendah hatinya. Ya, mereka itu ya apa namanya? Ya, sangat hikmah. Nah, sangat bijaksana, sangat lembut. Ya, dan keimanan mereka dipuji oleh Nabi SAW. Keimanannya, ya, keimanan itu adalah keimanannya orang Yaman. Abu Hurairah termasuk sahabat dari Yaman. Maka ketika beliau menyampaikan hadis ini, Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ada seorang dari Hadramaut bertanya kepada beliau. Hadramaut termasuk ya, kota di negeri Yaman. Kata beliau, mal hadath ya Abu Hurairah? Apa ini maksud dengan hadath di dalam hadis itu wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan fusaun au dharatun. Yang maksud dengan hadath dalam hadis ini, Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadath. Iya, sampai dia berwudu. Apa maksudnya hadath? Kata Abu Hurairah, fusaun au dharat. Yang maksud dengan hadath adalah fusa au dharat. Iya, artinya kalau bahasa Indonesianya kentut. Iya. Tapi bahasa Arabnya beda, ada dua. Satu fusa, satu dharat. Fusa ini kentut yang tidak ada suaranya. Itu tadi kentut yang diam-diam. Iya, diam-diam. Nah, kalau dharat, ini ada suaranya. Iya, ini ada suaranya. Maka kedua-duanya ini termasuk hadath. Buang angin. Baik ada suaranya atau tidak ada suaranya, kapan dia yakin itu betul-betul keluar angin, maka batal wudunya. Ini dalil tentang keluarnya angin. Iya. Kemudian kata beliau, walakin wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kata Nabi SAW, walakin min ghaitin aw baulin, akan tetapi dari ghaid, buang air besar atau buang air kecil atau tidur. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi SAW, fi man syakka hal kharaja minhu rihun aw la. Dan Nabi SAW juga bersabda tentang orang yang keluar angin darinya atau tidak. Artinya dia ragu, apakah keluar angin atau tidak. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Janganlah dia berpaling dari salatnya, jangan ditinggalkan salatnya sampai dia mendengarkan suara atau mencium bau. Jadi ditanyakan kepada Nabi tentang orang yang salat, sementara salat diberi waswas oleh syaitan bahwa wudunya sudah batal, sudah buang angin. Maka ditanyakan kepada Nabi tentang orang ini, orang yang seperti ini, ada waswas seperti ini. Maka kata Nabi, la yansarif, jangan ditinggalkan salatnya sampai dia mendengarkan suara atau mencium bau. Artinya dia yakin keluar angin. Yakin itu ditentukan misalnya dengan ada suaranya atau misalnya ada baunya. Misalnya itu di antara hal yang menunjukkan dia yakin. Maka baru dia keluar dari salat, yang perbaharui wudunya, baru ulangi salat. Adapun kalau seandainya itu hanya sekadar waswas syaitan, maka dia tidak tinggalkan salatnya. Dan tidak tinggalkan salatnya karena itu hanya semata-mata waswas dari syaitan. Jelas ya? Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama dari pembatal-pembatal wudu, yaitu apa yang keluar dari dua jalan, dari kubur maupun dari dubur, dari apa yang disebutkan tadi rinciannya oleh penulis hafizahumullahu taala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Waktu Isya sudah masuk. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang